Ya, soal kuis kali ini saya buat lebih mudah dari biasanya karena kemarin nilainya relatif rendah, jadi susah kelihatan mana yang masih kurang, mana yang lumayan karena pada nggak bisa semuanya. Ya, jadi sekarang saya buat lebih mudah sedikit biar kelihatan yang mana yang masih belum ngerti, mana yang ngerti yang mudah-mudah, mana yang cukup ngerti agak susah. Ya, jadi saya buat sedikit lebih mudah, tapi kalau terlalu mudah, minggu depan saya buat lebih susah lagi. Ya balancing aja lah ya. Oke. Terus evaluasi sementara. Jawaban akhir. Ya, jawaban akhir. Ini masih banyak yang jawaban akhirnya lengkap istilahnya. Ditanya F1, ya, ditanya apa, soalnya ditulis lagi di jawabannya. Itu nggak usah. Langsung aja isi jawaban akhir. Ya, kira-kira begitu. Ya, masih ada yang minum dari F, X, Y, Z, ditulis F berapa sama dengan berapa. Nggak usah, langsung jawaban akhir, nanti di lomba jawab gitu. Di lomba tidak terima jawaban yang ada sama dengannya lagi. Kira-kira begitu. Jadi di jawaban jangan tulis persamaan lagi. Oke, ya minggu ini masih dimaafkan, minggu depan jangan ada persamaan lagi di. Ya, soal benar-benar jawab sesuai yang soalnya minta. Oke, iya soalnya masih ada yang tulis jawabannya panjang sekali, pakai huruf-huruf segala macam. Jawaban akhir harus sudah berupa angka biasanya atau himpunan. Di luar itu tidak diterima. Ini untung belum lomba. Oke, kita bahas saja ya. Nomor 1. Oh iya, pengumpulan sudah saya tutup. Ya sudah tidak bisa mengumpulkan. Ini lebih gampang diurus. Tinggal ribet kan, gak usah foto-foto. Tapi beberapa jawabannya panjang sekali. Justru jawabannya sependek mungkin, biar gampang diperiksa. Justru biar saya bisa langsung buat uji jawaban, langsung tahu jawabannya. Ya nggak apa-apa. Ya, jawaban sesimpel mungkin, sebisa dimengerti mungkin oleh pembaca. Oke. Nomor 1, mudah. Ya. X-nya antara -1 dan 2. Ini soal hiburan aja. Y-nya antara 2 dan 5. Z-nya antara -6 dan -12. Tapi sepertinya masih banyak kurang hati-hati. Oke. Ya, jawaban akhir dalam bilangan bulat saja. Nggak usah F berapa sama dengan berapa. Ya, kan sudah dibilang di formnya juga. Jawaban akhir berupa bilangan bulat. Kalau jawaban kalian bukan bilangan bulat, ya berarti ngawur jawabannya. Di spoiler itu. Oke. Untuk kuis berikut-berikutnya juga akan begitu. Saya usahakan jawabannya bulat semua. Biar cantik. Dan gampang dilihat. Oke. Oke, kembali ke topik. Ya, kita bisa bagi kasus. Ya, seperti biasa kalau mau ketaksamaan tidak boleh sembarang mengalihkan. Kita harus pisah yang negatif dengan yang positif. Mungkin banyak yang nggak hati-hati ya, langsung ya dikali-kalikan aja. Ya, ini sengaja saya buat begitu biar terjebak kalau kalian sesat. Ya. Kalau kalian tiba-tiba langsung X-nya antara 10 dan -2, ini salah ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau mengalihkan, hati-hati positif negatif segala macamnya. Memang cara yang paling aman adalah kita bagi yang positif dengan yang negatif. Oke, X-nya antara 0 dan 2, Y-nya antara 2 dan 5. Nah, ini semuanya sudah positif, jadi aman. Jadi X-nya antara 0 dan 10. Oke.
Ya, ini udah pasti benar. Kalau dua-duanya positif, aman. Nah, ini karena negatif, tandanya berubah ya. Ingat ya, kalau mengalihkan dengan bilangan negatif, tanda berubah. Sekarang X-nya antara -2 dan -5. Oke, kalau digabung, kita dapat X-nya paling besar 10, paling kecil -5. Z antara -6, -12. Lagi-lagi saya menjebak lagi. Ya, ingat ya, tidak boleh sembarang mengurangkan kesamaan. Ya, jadi jangan langsung kirinya dikurangin, kanannya dikurangin. Jadi nanti antara 7 dan 16. Iya, kira-kira begitu, hati-hati. Oke, ya, jadi jangan sembarangan. Ingat, kita hanya boleh melakukan penjumlahan. Tapi kan kita mau kurangi dengan Z, gimana dong? Ya udah, Z-nya kita ubah jadi min Z. Nah, ini kan boleh. Mengalihkan dengan min 1 itu benar-benar tidak ada masalah. Oke, nah baru kita boleh jumlahkan. Menjumlahkan kan boleh. X, Y min Z antara 22 atau 1. Nah, begitu. Ya, hati-hati ya. Ya, X, Y min Z, kalau kalian langsung kurangkan kesamaan, tidak boleh, karena hasilnya nanti jadi salah. Ya kan beda jauh yang kiri sama kanan. Ya, ini pelajaran untuk tidak boleh sembarangan mengalihkan atau mengurangkan kesamaan. Oke, itu X, Y min Z paling besar 22, paling kecil 1. Ya udah, X, Y min Z besar sama dengan 1. Ya benar. Apakah X, Y min Z sama dengan 1 mungkin tercapai? Benar juga. Ya, kita pilih X-nya min 1, Y-nya 5, Z-nya min 6. Ya kan? X-Y min 5 kurang min 6, 1. Benar juga. Jadi minimum min dari F, X, Y, Z 1. Ya, jadi di jawaban akhir cukup tulis 1, bukan F min F, X, Y, Z sama dengan 1. Oke. Ya, ini berlaku untuk lomba apapun kayaknya. Juri nanti malah bingung kalau jawabannya ada sama dengan, nanti mereka nggak yakin benar, terus malah disalahkan. Oke, harusnya jelas. Nomor 2. Oke, sisa pembagian 2022. 2021 pangkat 2020 tambah 2023 pangkat 2022 dibagi 2022. Ya, yang jelas kalian tidak mungkin hitung ini manual. Jadi harus pakai modulo. Jadi 2021 kongruen min 1 modulo 2022. Ya kan? Karena 2021 kurangi min 1, jadi 2022 kelipatan 2022. Artinya 2021 pangkat 2020 kongruen min 1 pangkat 2020 modulo 2022. Ya, ini 1 ya. Oke. Di sisi lain, 2023, kalau dibagi 2022, sisa 1. Jelas ya? Ya udah, berarti 2023 pangkat 2022, kongruen 1 pangkat 2022, modulo 2022. Ini 1 juga. Ya udah, tinggal jumlahkan. 2021 pangkat 2020 tambah 2023 pangkat 2022. Ingat modulo boleh dijumlahkan. 1 tambah 1. Ya, anak SD juga tahu 1 tambah 1 berapa. Itu 2. Ya, 2. Jadi sisanya 2. Oke.
Jadi sisanya adalah 2. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Saya lihat dulu jawaban-jawaban yang nomor 2 ini. Ada jawabnya bagaimana? Nah, ini kan. Iya, masih ada yang jawab di jawaban. Jadi sisanya adalah bla 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 bla. Ya, nggak perlu ditulis lagi soalnya ya. Tinggal jawab hasil jawaban akhir. Kira-kira begitu. Oke. Dibiasakan ya. Ada yang masih jawab juga sama dengan sisa ini sama dengan segini. Oke. Nah, nomor 3 menarik karena jawabannya sangat variatif ya. Ya, lucu jawabannya. Jawabannya ada yang sangat kecil sampai sangat besar. Ada yang juga bilang faktor primanya loh. Ada yang daftarkan semua faktor primanya. Itu nggak usah, harusnya dijumlahkan. Oke, ya udah deh. 20 faktorial tambah 22 faktorial. Ditanya faktor prima, bukan nilainya berapa. Oke, nomor 3. 20 faktorial. Ya, 20 kali 19 kali bla 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 sampai kali 2 kali 1. 22 faktorial itu 22 kali 21. 20 kali 19 kali bla 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 kali 1. Ini kan 20 faktorial. Oke, berarti ini adalah 22 kali 21 itu berapa ya? 462 kali 20 faktorial. Oke, berarti 22 faktorial tambah 20 faktorial. 462 kali 20 faktorial tambah 20 faktorial. Ini 463 kali 20 faktorial. Ini 463 kali 20, 19, 18, bla bla bla. Oke, pertanyaannya, iya, faktor prima dari 20 faktorial, ya jelas ya, karena 20 kali 19 kali bla bla bla, primanya cuma yang lebih kecil dari 20. Faktor primanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, ada yang daftarkan semua faktor prima, padahal pertanyaannya jumlah. Harusnya ditambahkan. Jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Oke. Nah, kalau faktor prima dari 463 apa? Ya, 463 prima atau enggak ya? Ya udah cek kan. Ingat ya, cek. Ingat ya, kalau mau cek n itu prima, cukup cek kecil dari akar n. Kecil sama dengan akar n. Akar 463 sekitar 21. Ya udah, tinggal cek kelipatan 2, 3, sampai 19. Dan dapatnya 463 itu prima. Harusnya. Seingat saya prima. Sebentar. Oke, bukan kelipatan 11, bukan kelipatan 13. Bukan kelipatan 17. Bukan kelipatan 19. Oke, aman. Ya udah, berarti jumlahnya 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 tambah 17 tambah 19. Berapa itu? 540. Sorry, lupa tambah 463. Oke, 540 harusnya. Kita lihat. Oke, ada yang jawab 540, harusnya udah benar. Oke, ada yang jawab 463, tapi sayang sekali. Oke.
Kita masuk ke nomor 4. Oke, FPB AB 30, KPK AB 800, terus misal aja A-nya besar dari B, kita tahu A min B 210. Ditanya A plus B. Oke. Ya, ini ada beberapa cara untuk mengerjakan, tapi waktu nggak cukup, jadi satu cara saja ya. Kalau FPB AB 30, artinya A kelipatan 30, B juga ya. Oke, sebenarnya kalian bisa coba-coba juga dapat jawabannya sih. Kalau kalian cukup rajin. Pakai faktorisasi prima juga bisa. Oke. Ya, jadi kita bisa misalkan A itu 30M, B-nya 30M. Oke. A min B 210 itu 30M kurang 30N. 210 sama dengan 30M min N. Min N 7. Oke, ya sebenarnya tinggal coba-coba MN selisih 7, terus nanti KPK 1800. Tapi kan jangan terlalu banyak coba-coba lah ya. Kita bisa hitung secara analitis ya, nggak, kenapa tidak. FVB kali KPK, ingat ya, itu sama dengan A kali B. Oke, A kali B itu 900 MN. FVB kali KPK ini 54000. Dapat DMN-nya 60. Ya udah, hasil kali 60, selisihnya 7, jelas ya. M-nya 12, N-nya 5. Ya udah, A plus B sama dengan 30 kali M plus N sama dengan 510. Ya, cukup banyak yang benar soal ini karena ini emang soal cukup dasar ya. Mau tebak-tebak bisa, mau mau tidak tebak-tebak juga bisa. Ya, tapi saya ajarkan yang tidak tebak-tebak tentunya. Oke. Nomor 5. Nah, ini baru mulai soal sedikit serius. Tapi juga nggak terlalu susah. Oke, kita tahu X kuadrat min 2020 X plus K ke 0. X kuadrat min 2022 X plus 2K 0. Oke. Terus kita tahu punya satu akar sama. Misal X1 ya akarnya. Oke. Terus misal akar X kuadrat min 20.020 X tambah K ini adalah X1 dan X2. Terus akar yang kedua ini 2K adalah X1 dan X3. Bisa kan kita misalkan begitu. Ya udah pakai Vita aja. X1 tambah X2 min B per A itu 2020. X1 X2 itu K. X1 tambah X3 itu 2022 min B per A. X1 X3 2K. Nah, ini di sekolah juga udah belajar. Oke, di sini harus sedikit hati-hati ya. Tidak boleh sembarangan coret.
Oke, kita harus cek dulu. Kalau X1-nya 0, nanti K-nya 0. Tapi K-nya kan real positif ya. Nih, ditanya K real positif. Jadi nggak mungkin X1-nya 0. Jadi X1 tidak boleh 0. Ya udah, kita bisa bagi ya. X1, X3 bagi X1, X2 itu adalah 2K per K. Ya, K-nya positif boleh coret, X1 positif, nggak 0 boleh coret. Ya, kalau yang begini harus hati-hati, kalau 0 nggak boleh membagi. Jadi X3 sama dengan 2X2. Gampang ya sekarang. X1 tambah X2 2020. X1 tambah X3. X3-nya kan 2X2. 2022. Ini ada eliminasi biasa, dapat X2-nya. 2. X1-nya 2018. X3-nya kalau mau ngitung juga boleh 4. Udah dapat deh. K itu adalah X1, X2 adalah 4036. Ya, kalau nggak percaya, persamaan 1 itu X kuadrat kurang 2020 X min 4036 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan jadi X min 2, X min 2018. Kalau yang kedua, X min 2022, X min 4000, kali 2 ya, 8072 sama 0, ini bisa jadi X min 4, X min 2018. Ya, ini ada akar bersama ya, benar. Oke, jadi jawabannya 4036. Oke, kita lihat. Sekarang kalau pakai Google Form lebih bisa saya lihat jawabannya udah benar atau belum. Kok macam-macam jawabannya. Jawab 0 dan 4036 itu masih saya maafkan, tapi ya harus hati-hati ya, K-nya real positif yang ditanya. Ya, itu masih saya maafkan deh, bilang K-nya 0 atau 4036. Sisanya jawabannya hampir kena tapi nggak jadi. Ya deh. Iya, ada yang jawab himpunan penyelesaian. Ya, harusnya nggak ada pengaruhnya. Oke, lanjut ya. Ke nomor 6. Atau A, B, C, D, F. A, B kelipatan 2. Artinya apa? B genap. A, B, C kelipatan 3. Ini kan tinggal ingat syarat-syarat yang minggu lalu sudah dipelajari. Nanti jumlah digitnya kelipatan 3. Terus A, B, C, D kelipatan 4. Artinya CD kelipatan 4. D genap. Terus A, B, C, D, E kelipatan 5. I sama dengan 5 pasti ya. Pilihannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, kita tahu A-nya 3, F-nya 4. Oke. E-nya 5, tersisa 1, 2, 6. Tapi kita tahu B genap, D genap. B genap, D genap, berarti C-nya harus 1. Karena genapnya cuma ada 2 dan 6. Oke. Berarti masalahnya sekarang cuma B-nya berapa? A plus B plus C
kelipatan 3. A-nya 3, C-nya 1, berarti 4 plus B kelipatan 3. Kita tahu B-nya 2 atau 6. Yang benar ya B-nya 2. Kalau B-nya 2, D-nya 4. D-nya 6. Udah kelar deh. B kali C tambah D kali E sama dengan B-nya 2 kali 1 tambah 6 kali 5. 32. Ini banyak yang benar. Oke, cukup banyak yang benar yang kerjakan. Tapi banyak yang tidak kerjakan juga, nggak apa-apa. Oke, masuk ke nomor 7. Nah, nomor 7 masih ada yang jawab pakai sama dengan. SN sama dengan berapa? Iya, nggak usah langsung jawab akhir ya, bilangan bulat. Oke, nomor 7. Nomor 7 menarik ya. Ya, ini soal iseng yang kelihatan polanya langsung dapat harusnya. Oke, seperti biasa soal deret, cuma ini deretnya aneh ya, pakai jumlah digit. Oke. Kunci utama yang harus diingat ya pola. Kalau deret ini aneh, pasti ada polanya. Ini udah polanya saya kasih lihat, nanti langsung sadar. S3 kurang S2 berapa? 3 kurang 2, 1. S5 kurang S4. 1. S6 kurang S5. S7 kurang S6. 7 kurang 6, 1. S8 kurang S7. 8 kurang 7, 1. S9 min. Tipe terus. Ini kenapa 8 kurang 7? 9 kurang 8. Salah mulu. 9 kurang 8, 1. Ini 11 kurang 10, 1. Ini S11 kan 2. Oke. Kebayang ya polanya dan seterusnya selalu 1. S2021 kurang S2020. S2021 itu 5. Ini 4. 1. Ya, intinya kalau saya punya S dari 10X tambah Y tambah 1 kurangi S10X tambah Y. Ya, kira-kira begini. Ini X, digit terakhirnya Y plus 1. Ini Y plus 1-nya kecil 10. Y kecil 9. Nih, Y plus 1 kecil 10. Y kecil 9. Ya, intinya kalau saya punya bilangan X, ya ini anggap depannya X, belakangnya Y plus 1, dikurangi yang depannya X juga, belakangnya Y. Ya, kalau kita hitung jumlah digitnya ini kecoret ya, karena jumlah digitnya sama. Depannya kan sama bilangan. Sedangkan ya ini Y plus 1 kurang Y, sisanya 1. Kira-kira begitu. Ya, jumlah yang di sini, yang di X ini, habis ya, karena sama. Mau berapapun bilangannya. Yang menarik ya. Oke. Kalau kita jumlahkan berarti ya min S2 tambah S3 tambah seterusnya sampai plus S2021 itu nilainya ada sebanyak berapa ini? 1010.
Oke, tersisa 2 suku lagi ya yang belum dihitung. S1 dengan min S 2022. Ya, berarti S1 kurang S2 tambah 3 kurang S4 tambah S 2021 kurang S 2022. Tadi kita sudah tahu ini nilainya 1010. 1010. S1 itu 1 kurang 1010. Tambah 1010. Kurangi S 2026. Jadi jawabannya 1005. Kayaknya. 1005 harusnya. Ada yang jawab 1003 sedikit lagi. Semoga saya nggak salah hitung ya. Harusnya 1005. Ada yang jawab 1003 ini nanggung. Ya udah. Jelas sampai nomor berapa ini? Nomor 7. Nah, hari ini chatnya sepi sekali. Belum ada satu chat pun. Jelas ya sampai nomor 7. Udah capek. Baru minggu 3 ini. Masih ada 6 lagi. 10, 11. Harusnya udah benar ya, 1005. Kalau merasa saya salah, nanti bisa tanya ke panitia ya. Oke, bisa lapor ke panitia. Belum tentu sebenar juga saya. Nomor 8 malah banyak yang dapat. Oke, bagus. 8. Nomor 9 malah nggak ada yang dapat. Oke, menarik. Nomor 8 cukup mudah. S bagi 1, bagi 3, sisa 1. Atau mungkin pakai bahasa modulo aja ya. S1 mod 3. Terus S2 mod 5. Ya, ini kalian bisa kuli, bisa apa ya, banyak caranya. 2 mod 7. 4 mod 9. Ini soal magic sih caranya. Perhatikan bahwa ya ini ada polanya ya. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 9. Berarti 2S plus 1 jadi 3. 0 mod 3. 2S plus 1 0 mod 5. 2S plus 1 0 mod 7. Kan 2 kali 3 plus 1 7. 2S plus 1 0 mod 9. Oke, berarti 2S plus 1 kelipatan 3, 5, 7, 9. Ingat ya, kalau kelipatan 3, 5, 7, 9, berarti kelipatan KPK-nya. KPK 3, 5, 7, 9, itu mudah dihitung, 3, 15. Harusnya. Ya, kalau saya masih hitung harusnya 3, 15. Ya udah, berarti 2S plus 1 terkecil adalah 3, 15. Berarti S terkecil ya adalah 157. Bisa dicek sendiri. Ini kalau dibagi 3 sisanya 1, dibagi 5 sisanya 2, dibagi 7 sisanya 3, dibagi 9 sisanya 4. Oke, simpel. Banyak yang dapat. Saya kira nomor 7 lebih banyak yang nyadar polanya, tapi ternyata enggak. Padahal kalau kalian hitung nomor 7, 1, 2, 3, 4, nanti kelihatan polanya min 1-nya muncul. Yang jumlahnya 1. Oke. 15 menit lagi, 2 nomor terakhir. Paling susah, nomor 9 nggak ada yang jawab. Oke, nomor 9 nggak ada yang jawab. Hihihi. Ya, mungkin terlalu susah, nggak tahu. Padahal simpel aja soalnya. Kuadrat plus 2022. N plus 1 kuadrat plus 2022.
Ini misalkan D. Ini mau ditanya D terbesar kan? Iya. D terbesar berapa? Loh, ingatnya ini FPB, berarti D membagi N kuadrat plus 2022. Ini kan D membagi N plus 1 kuadrat plus 2022. Iya, ini saya bisa kurangkan ya. Ya kan? Kalau D membagi A, D membagi B, D membagi A kurang B. Atau B kurang A. Ya udah. D membagi N plus 1 kuadrat kurang N kuadrat. D membagi 2N plus 1. Oke. D membagi 2N plus 1, maka D membagi kelipatannya apapun. 2N min 1. 2N plus 1, 2N min 1. 4N kuadrat min 1. Oke, ini persamaannya pertama. Nomor 1. Di sisi lain, D membagi 2N kuadrat plus 2022. Berarti D membagi 4 kalinya. 4N kuadrat plus 8088. Ini yang kedua. Seperti nggak ada yang nyadar, tapi ya udah. Ya udah. Kita dapat ya. D membagi 4N kuadrat min 1, tapi D juga membagi 4N kuadrat plus 8088. Bisa saya kurangkan lagi. D-nya membagi 8089. Akhirnya sisa angka ya. Ya udah, kesimpulannya D terbesar adalah 8089. Cuma ya pertanyaannya apakah ada N yang memenuhi? Ya, pilih misalkan N-nya 4044 kayaknya. Ya, 4044 harusnya benar. Mungkin. Nih, N-nya 4044. Bisa dicek nanti FPB-nya 8089. Pakai algoritma Euclid. Coba saya cek dulu. Iya, harusnya benar. Ya, ada waktu gak ya untuk ngecek? Nomor terakhir apa sih? Nomor terakhir, aduh nomor terakhir panjang pula. Ya, bisa dicek lah ya. Ya, dengan algo Euclid nggak susah sebenarnya. Bisa dicek FPB 4044 kuadrat plus 2022 dengan 4045 kuadrat plus 2022 itu nanti jadi 8089. Harusnya benar. Saya udah pernah cek soalnya waktu buat soal ini. Kira-kira begitu. Ya, untuk latihan algoritma Euclid, biasanya kan angka kecil-kecil. Coba kalau angkanya agak gede gimana? Oke. Saya cukup kaget nggak ada yang bisa nomor ini, tapi ya udah. Setidaknya nomor nilainya saya yakin kuis ini lebih bagus dari kuis sebelum-sebelum. Dari kelihatannya. Oh iya, pakai algoritma Euclid jelas ya. Saya baru nyadar ini selisihnya 8089. Ini selisihnya kalau kalian kurangkan ini jadi 4044 kuadrat plus 2022, 8089. Oke, tinggal cek ini kelipatan 8089 atau enggak. Ya, bisa. Harusnya tak susah.
Oke. Ya, ya, nggak susah sih. Ini 4089 karena ini kan 4044 kuadrat tambah 2022 itu adalah 2022 kali 8088 ini kan tambah 2022. Ini adalah 2022 kali 8089. Ya. Jadi FPB dari 2022 kali 8089 dengan 8089 ya 8089. Oke, soal terakhir. Soal terakhir malah ada yang benar. Ya udah, cukup bangga. Ini tebak-tebak atau dapat ya? Bisa lah, nggak susah. Ya, masalahnya waktu paling. Dengan dengan masih pusing mungkin, masih belum paham materi. Sebenarnya banyak dari kita itu bisa, cuma lagi nggak bisa aja waktu kerjain. Ya, siapa tahu kalau kalian kerjakan dalam kondisi yang lain bisa. Jadi jangan menganggap, aduh ini susah kali, nggak bisa. Ya, itu kebetulannya waktu itu lagi nggak bisa. Kalau ya sering latihan, apa juga lama-lama bisa. Kira-kira begitu ya, jangan menyerah dulu. Oke, AB kuadrat tambah CD kuadrat sama dengan AD kuadrat. Perhatikan bahwa digit terakhir sama ya. Kalau digit terakhir sama, berarti ya ini kan digit terakhir B, digit terakhir AB kuadrat itu 0. Kenapa ya? Karena ini digit terakhirnya sama aja kan, D dikuadratkan, digit terakhirnya pasti sama. Berarti digit terakhir B ini harus 0. Oke, berarti B sama dengan 0. Oke, satu variabel udah hilang. Sisa variabel yang lain. Ya. Berarti ini 10A kuadrat tambah 10C plus D kuadrat sama dengan 10A plus D kuadrat. Sisanya ya tinggal bongkar, kuli. Ya, gak susah. 20CD plus D kuadrat sama dengan 100A kuadrat plus 20AD plus D kuadrat. Coret, 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 coret. Banyak hilang ya. Sisa 100C kuadrat sama dengan 20AD min 20CD. Bisa bagi 20, 5C kuadrat sama dengan D dikali A min C. Ya udah, D kali A min C kelipatan 5. Kemungkinannya apa? Antara D-nya 5. Kalau D-nya 5, maka A-nya C kuadrat plus C. Ya kan? Kalau D-nya 5, C kuadrat sama dengan A min C. CA sama dengan C kuadrat plus C. Karena A-nya itu digit, berarti C-nya nggak boleh besar-besar ya. C maksimum 2. Ya udah. Kalau C1, A-nya 0. C2, A-nya 6. 2 kuadrat tambah 6. Oke. Kemungkinan yang lain, A min C-nya yang 5. Gitu kan? A min C yang 5. Oke, udah jelas A-nya lebih besar dari C ya. Ya udah, kalau A-nya 6, kalau A min C-nya 5, D-nya itu C kuadrat. Ya udah, C-nya 1, A-nya 6, D-nya 1. Kalau C-nya 2, A-nya 7, D-nya
4. Kalau C-nya 3, A-nya 8, B-nya 9. Ya udah. Akhirnya bisa buat tabel A, B, C, D. Dapat 5 solusi ya. B-nya selalu 0. Ini A-nya bisa. Kok ini C kuadrat plus C jadi 0, 2. C-nya 1, 2, 1, 2, 3, 2, 6, 6, 7, 8. Ini 5, 5, 1, 4, 9. Terus kita tahu ini AB. Ya, ini sekalian cek jawaban. Cukup lah ya 5 menit. CD, AD. Lebih 20, 60, 60, 70. 70, 80, 15, 25, 24, 39. AD kuadrat. Ya, AD 25, 65. Ini 61. Ini 74. Ini 89. Bisa dicek semua, ini triple Pythagoras kok. Iya, kalau kalian ada waktu bisa cek. Ini semua benar. Semuanya memenuhi AB kuadrat tambah CD kuadrat sama AD kuadrat. Ya, sekilas persamaannya kayak solusinya nggak ada ya, ternyata banyak solusinya. Gitu. Oke, tapi pertanyaannya bukan itu. Yang ditanya adalah A plus B plus C plus D terbesar. Ini untuk mencegah orang yang tebak-tebakan. Karena jawabannya tidak mudah ditebak. Ada 5 kemungkinan kan? Ya, untuk menebak langsung yang terbesar butuh keberuntungan minimal untuk dapat nilai. Ya, kira-kira begitu. Ya, tinggal hitung A plus B plus C plus D. Sini 7. 13. Ada yang jawab 13. Mungkin dapat yang 60 kuadrat tambah 25 kuadrat kali ya. Ini jawabannya 8. Ini jawabannya 13. Ini jawabannya 20. Jadi yang terbesar 20. Oke, kira-kira begitu untuk teori bilangan. Iya, semoga dari kuis ini motivasinya lebih naik ya, karena nilainya lebih tinggi sedikit untuk beberapa orang. Ya, untuk yang masih belum bisa, tetap ikut saran saya tadi ya, fokus, fokus. Karena memang kamu belajar itu nggak bisa langsung tiba-tiba kita jadi cerdas jenius langsung bisa kerjain semua soal. Pasti semua orang mulai dari kerjakan sedikit soal dulu, lama-lama yang nggak bisa jadi bisa, perlahan-lahan, terus ya udah lama-lama bisa satu soal, terus tiba-tiba kita bisa satu soal dalam 5 menit, 10 menit, lama-lama jadi 5 menit, sampai seterusnya. Ya, intinya berkembang ada tahapnya, tapi kalau kita berhenti di tahap itu, ya nggak akan berkembang, kira-kira begitu. Ya, dibaca lagi materinya kalau memang belum kurang paham dan ada waktu ya. Ya udah, minggu depan kita pindah ke teori bilangan lagi, kuisnya tentang materi yang barusan. Tentang polinom dan maksimum minimum fungsi. Dan ketaksamaan. Kira-kira begitu, sudah 5.15, sebentar lagi. Berapa detik lagi nih? Nah, 5 detik lagi selama istirahat. Semoga ilmunya bermanfaat ya hari ini. Sepertinya hari ini lebih jelas. Semoga. Oke. Udah. Oh, ada yang tanya, nomor 9 kenapa ada 2n-1? Sorry, karena saya mau samakan ini ya. Ya, ini cocok logi aja sih biar sama 4n kuadratnya. Pakai identitas yang sudah kita tahu. Oke. Caranya nggak cuma ini cara yang saya pilih, samakan 4n kuadrat. Oke. Hmm.
Oke, selamat istirahat.